dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang membuat CRUD RESTful API dengan PHP dan MySQL lengkap. Pertama-tama, kita buka aplikasi Excel. Lalu, kita masuk php.myadmin. Setelah itu, langkah pertama kita membuat database bernama fish_quality. Dan di dalamnya ada tabel jenis underscore ikan. Di sini kita hanya membuat satu tabel saja. Untuk contoh penerapan RESTful API yaitu dengan nama jenis underscore ikan. Selanjutnya, pada tabel jenis underscore ikan, kita akan membuat field-field yang dibutuhkan untuk proses CRUD. Pada tabel jenis underscore ikan, fieldnya adalah yang pertama ada ID, tipe integer 11, lalu yang kedua ada nama jenis, tipe datanya varchar, linknya 30, lalu yang ketiga harga, tipenya integer, linknya 50. Yang keempat ada kategori dengan tipe data varchar, linknya 50. Lalu yang kelima ada stok, tipe datanya integer 100. Selanjutnya, pada tabel jenis ikan ini kita sudah menambahkan data. Kita bisa lihat yang terisi di sini. Teman-teman kalau misalkan mau insert data atau tambah data, teman-teman bisa klik pilihan insert di atas ini atau bahasa Indonesia tambahkan. Di sini kita punya yang telah dibuat ID, nama, jenis, harga, kategori, dan stok. Sesuai nama jenisnya, di sini ada nama jenis-jenis ikan dan di sini kategori ada 3, yaitu ada lohan, koi, dan cupang. Setelah itu, jika kita sudah membuat database dan juga tabelnya, kita akan membuat folder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ramadhani. Kali ini saya akan meneruskan pembahasan tentang project CRUD RESTful API. Pertama-tama kita harus membuat folder penyimpanan script PHP dan MySQL di direktori htdocs dengan kita beri nama fish pada direktori htdocs. Selanjutnya, setelah kita buat folder fish, kita buka Visual Studio Code sebagai text editor. Kita tunggu. Setelah membuka Visual Studio Code, kita membuat 2 folder dengan nama config dan produk. Di sini produk kita beri nama jenis underscore ikan. Selanjutnya kita akan mengkoneksikan CRUD RESTful API dengan PHP dan MySQL. Di sini ada script pada bagian koneksi underscore db.php yang terdapat pada folder config. Kemudian kita memasukkan host, user, dan database yang kita gunakan secara default untuk host dan user, yaitu diisi dengan localhost, user diisi dengan root, database kita isi dengan fish_quality sesuai dengan nama database kita yang buat. Selanjutnya, password kita kosongkan karena di dalam database kita tidak memasukkan password untuk admin. Setelah kita mengkoneksikan database di folder konfigurasi, sekarang kita masuk ke folder jenis ikan atau produk. Kita masuk ke file j_tampil_all.php. File ini akan menyimpan script untuk menampilkan data secara keseluruhan. Untuk dapat menampilkan data pada file j_tampil_all.php dengan menambahkan koneksi terlebih dahulu, yaitu menggunakan requirements once buka kurung petik titik 2 /config/koneksi.database.php. Selanjutnya kita membuat script untuk menampilkan semua data yang terdapat pada tabel jenis underscore ikan, lalu melakukan encode untuk mengembalikan hasilnya dengan data JSON. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Iqbal. Saya ingin meneruskan script project CRUD RESTful API. Selanjutnya kita akan membuat script ubah data dan di sini kita menamakan j_edit.php.
Ini fungsinya untuk mengubah data pada tabel jenis ikan. Untuk metode yang digunakan pada saat pengecekan tentunya berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau di sini nanti di Postman-nya ada lagi penjelasannya. Untuk membuat edit data, yang pertama harus ditatakan bagian string data. Ini dia string data. Di mana script ini digunakan untuk mendapatkan data dengan cara membikot data JSON yang dipilih. Lalu selanjutnya masuk kepada tahap pengkondisian, di mana tahapan tersebut digunakan untuk pengecekan apakah data-data yang diinputkan sudah benar atau tidak. Biasanya jika benar maka memunculkan pesan sukses, dan jika tidak dia akan memunculkan pesan failed. Nanti kelihatan ada di Postman-nya. Selanjutnya yang terakhir adalah script hapus data dengan nama j_hapus.php. Script ini fungsinya untuk menginputkan data yang terdapat pada database-nya. Caranya cukup sederhana, yaitu hanya tinggal memanggil ID yang akan kita lakukan penghapusan datanya. Ini dia di sini. Lalu di sini tertera jika berhasil maka pesan yang dimunculkan akan sukses, dan jika gagal pesan yang dimunculkan akan failed. Selanjutnya kita akan coba di Postman. Halo teman-teman, saya Dinda. Di sini saya akan melanjutkan presentasi pada bagian Postman. Oke, jadi kita akan coba perhatikan REST API-nya di aplikasi Postman. Ini supaya kita tahu apakah REST API ini berhasil atau tidak. Nah, yang pertama, saya punya workspace di sini dengan nama fish_quality. Lalu di sini saya akan add request. Nah, di sini saya beri nama get_all, yaitu menampilkan semua data yang ada di database. Lalu metodenya di sini tetap menggunakan get. Untuk menjalankan link yang ada di REST API ini, di sini enter request URL. Di semua metode kita harus mengetikkan localhost / nama folder REST API, lalu / nama _tabel di database ya, tabel database, lalu / nama _file script atau codingannya ya. Jangan lupa pakai .php. Nah, pada metode getAll ini saya mau coba dengan di REST API-nya yang saya punya itu localhost _ jenis ikan / j_tampil _all.php. Nah, lalu di sini langsung kita send aja. Nah, ini dia. Kita rubah ke JSON datanya.
Nah, di sini jika berhasil, dia biasanya langsung tampil semua data-data yang saya punya di database. Oke, selanjutnya untuk REST API yang kedua yaitu get by ID ya. Nah, di sini saya add request lagi. Saya namakan requestnya get by ID. Metodenya masih sama ya, menggunakan get. Lalu untuk linknya, karena sama, kita copy paste saja. Kita enter di sini, lalu saya rubah di akhir tampil by ID. Lalu kita isikan parapsnya di sini, di key and value-nya, yaitu ID berapa yang mau kita tambahkan. Di sini saya mau menampilkan ID ketiga, kita send aja. Lalu kita send. Nah, jika berhasil, tampilannya akan seperti ini. Lalu gimana kalau misalkan kita nggak punya nih, malah menampilkan ID-nya? Kita nggak punya ID 9 atau ID 10, kita nggak punya di database, tapi kita mau munculin gitu. Ada nggak sih ID 10? Coba kita send. Nah, dia tampilannya akan kosong ya guys. Ini dia tidak akan tampil kalau nggak ada di database. Selanjutnya untuk REST yang ketiga yaitu REST post. Saya akan add request lagi, yaitu tambah data ya. Nah, di tambah data ini metodenya kita rubah menjadi post. Lalu untuk URL-nya masih sama seperti yang tadi, kita copy paste saja. Lalu di bagian akhir kita rubah dengan nama foldernya yaitu C tambah. Lalu pada bagian punya kita pilih body, lalu kita pilih yang ini ya, www from, lalu kita isi key nya yang ingin kita input atau kita tambahkan. Oke, kita langsung ketikkan aja. Kita langsung ketikkan aja nama jenis, harga, setelah itu ada kategori dan ada stok. Nama jenisnya di sini adalah Cagoi. Untuk harganya 400.000, kategorinya yaitu merupakan ikan koi ya. Nah, stoknya kita kasih 2. Setelah itu jika sudah, kita langsung send aja. Nah, jika berhasil untuk menambahkan data, di sini tuh responnya sukses ya. Kita coba lihat di database-nya. PHP my admin ya, ini dia muncul Cagoi, harganya 400.000, kategorinya ikan koi, lalu stoknya 2. Ini kita save dulu ya teman-teman. Nah, di bagian get all ini kita juga cek as, kita send lagi apakah muncul si data terbaru yang kita tambahkan. Nah, ini ya ID 9 ini. Jadi si 9 ini ID-nya sudah otomatis. Ini dia tampilannya. Oke, selanjutnya guys, pada tahap selanjutnya ada REST put yang mau kita buat.
ubah data. Data mana yang mau kita ubah? Data yang tertera pada ID 8 ini. Di sini mau saya rubah karena kategorinya ini bukan cupang tapi ikan bahan yang benar, dan stoknya ini mau saya rubah. Oke, gimana caranya? Nah, caranya seperti ini guys. Kita add request lagi. Lalu nama requestnya adalah ubah data. Tentu saja dengan metode put. Nah, untuk URL-nya bisa di copy paste dari sini. Untuk copy paste bisa CTRL-C dan CTRL-V untuk paste ya. Lalu nama foldernya saya rubah dengan JEdit. Nah, ini ya. Oke, selanjutnya metode put di sini digunakan untuk dapat mengambil ID. Jadi kita ngambil ID-nya dulu nih yang mau kita pilih supaya kita bisa melakukan pengubahan data terhadap si ID tersebut. Kita pilih menu body, lalu kita klik browse. Nah, kita ketikkan di sini yang harus dirubah dengan script JSON tentunya ya, dengan data yang baru. Karena ini sesuai ID, kita tuliskan ID berapa yang mau kita rubah. Di sini saya mau rubah ID ke 8. Lalu nama jenisnya Cencu dewasa. Lalu ada fill harganya, di sini harganya juga kita rubah. Untuk harga tidak usah kita rubah, tetap 750.000. Kategori, sorry ada ketinggalan kutip. Kategori, di sini kategorinya adalah lohan. Oke. Nah, selanjutnya untuk stok kita rubah juga stoknya jadi ada 8 banget. Nah, di situ kita langsung send aja ya. Oke, di sini responnya sukses ya. Nah, sukses itu biasanya berhasil. Nah, di sini responnya sukses. Lalu coba kita lihat di database-nya. Ya, ini dia tadi ID 8. Kita edit kategorinya ya, kita ubah datanya menjadi, tadinya kan cupang, ini menjadi lohan, lalu stoknya 8. Lalu selanjutnya bisa juga kita lihat pada di metode get all ini sebelumnya kita save dulu yang CTRL put dengan mengklik CTRL X. Nah, ini kita send lagi ya. Kita coba lihat apakah ada perubahan yang tertera. ID 8, yes, ini dia nih, change bisa, jadi udah berubah ya guys. Nah, selanjutnya kita akan membuat rest delete. Oke, rest delete atau hapus ya, hapus data. Nah, tentunya metodenya yang di sini yang kita gunakan adalah delete. URL sama seperti nanti, kita tinggal rubah nama foldernya aja sesuai folder file script yang kita punya. .php. Nah, hampir sama nih dengan rest edit atau ubah tadi. Kita di sini juga harus membuat perintah untuk mendapatkan ID data-data yang akan kita hapus. Misalkan kita mau hapus ID berapa nih, kita pilih dulu menunya di sini body, lalu kita pilih route. Nah, kita masukkan deh ID berapa yang mau kita hapus. Ting.
Misalkan kita mau hapus ID 8, yang tadi kita ubah, kita hapus lagi, lalu kita send di sini. Nah, di sini responnya itu sukses ya. Kita lihat dulu di metode get all-nya. Kita send ulang, apakah ID 8 sudah menghilang? Nah, ini udah nggak ada ya guys nih. Jadi habis 7 tadi kan harusnya 8, ini udah nggak ada, jadi langsung 9. Kalau kita cek di database-nya, apakah sudah menghilang? Ya, ini nggak ada juga. Berarti untuk res yang sudah kita coba itu semuanya berhasil. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami berharap hasil presentasi yang diberikan bisa bermanfaat untuk semua pihak. Bila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Minum sirup dengan Salasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.